Jadi orang-orang yang iblisiyah ini, pewaris iblis, ngaji bukan nambah iman, nambah kufur. Ngaji bukan nambah rendah hati, nambah sombong. Apa kata si iblis waktu Nabi Adam masih hidup? Ana khairum minhu. Aneh kan lebih baik dari dia. Jadi kalau kita berani nih ngomong, Bapak mau ahlus sunnah, mau nggak ahlus sunnah? Bapak nih udah ngaku ahlus sunnah, terus merasa lebih baik daripada orang yang nyala-nyalain. Iblis juga itu. Jadi kita nggak boleh merasa itu meskipun kita benar. Ini yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang berdebat meskipun dia tahu dia benar, dia tinggalkan perdebatannya, Allah taruh dia di tengah-tengah surga, wasatil jannah. Tapi dia tahu dia benar, orang ngajak debat dia nggak mau debat. Kalau tadi udah debat duluan, maka Allah taruh dia di tempat paling tinggi, yaitu Firdaus. Terkadang ada orang yang udah bertahun-tahun selalu on time subuh, bahkan in time subuhnya. Terbersit di hatinya, kayaknya di komplek ini, aku yang paling beriman, aku yang paling soleh. Allah karena sayang sama orang ini, nggak dikembalikan rohnya ketika azan, supaya ketika bangun kesiangan, dia mengatakan, ya Allah, ternyata inilah yang dirasakan oleh tetanggaku yang tidak bangun subuh. Berarti alarmku tidak berefek, doa-doaku tidak bekerja. Ini adalah mutlak pemberianmu. Di situ dia bersyukur, Pak. Setiap hari besok dia mengatakan, ya Allah, tolong bangunkan aku. Jadi ada perasaan harap-harap cemas yang buat dia merasa dirinya merasa hina di hadapan Allah. Inilah makna hadis qudsi, hadis sahih. Apa kata Allah? Ya ibadi, fa illam tuznibu. Hai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, tidak merasa hina di hadapanku, tidak merasa lemah di hadapanku, aku akan datangkan generasi baru yang mereka merasa berdosa. Jadi dosa itu merasa apa enggak itu aja. Banyak orang berdosa apa enggak merasa. Lalu mereka minta ampun kepadaku, lalu aku ampuni mereka. Untung, Pak, ketika bertahun-tahun on time, ada perasaan itu. Karena ada sebuah hadis. Ini hadis bukan untuk orang, tapi untuk kita. Apa kata Nabi? 2 sholat yang berat bagi orang munafik, yaitu al-isya wal-subuh. Isya dan subuh, hadis Bukhari. Akhirnya setan bilang, tuh tetanggamu munafik loh. Jadi setan ini jangan salah, Pak, setan itu pernah berdebat dengan Allah. Jadi ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Nggak cukup dengan ilmu-ilmu kita yang standar. Bapak ini misalnya udah jadi kiai, itu setannya punya ilmu di atas kiai itu. Lalu gimana? Kita harus punya perangkat senjata yang bisa menaklukkan itu. Masih ingat kisah Nabi Musa? Nabi Musa didatangi, hadis Sahih Bukhari, didatangi oleh Adam. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah. Oh belum kali ya, ini kan baru yang kedua ya. Apa kata iblis? Hei Musa, ente kan kalimullah, orang yang dialog dengan Allah. Ya, bilang dong ke Allah, aku mau tobat nih. Iblis pernah kepikiran mau tobat. Karena iblis udah ditunjukin neraka itu kayak gimana, Pak. Iblis loh ya. Jadi iblis aja kepikiran mau tobat. Masa orang maksiat gak pikiran tobat? Lalu apa kata Musa? Bertanya Musa kepada Allah. Lalu Allah sampaikan kepada Musa, sampaikan itu kepada iblis. Ya? Iblis. Apa? Jika engkau ingin tobat, maka revisilah pembangkanganmu itu. Gimana cara merevisi pembangkangannya?
tuh di sono tuh ada kuburan Adam, kakekku, tolong sujud kepadanya. Kira-kira jawaban iblis apa, Pak? Ogah gua. Dia hidup juga nggak mau sujud, apalagi udah bawa tanah. Tambah kufur, Pak. Inilah pribadi iblis. Jadi orang-orang yang iblisiyah ini, pewaris iblis, ngaji bukan nambah iman, nambah kufur. Ngaji bukan nambah rendah hati, nambah sombong. Apa kata si iblis waktu Nabi Adam masih hidup? Ana khairum minhu. Aneh kan lebih baik dari dia. Jadi kalau kita berani nih ngomong, Bapak mau ahlus sunnah, mau nggak ahlus sunnah? Bapak ini udah ngaku ahlus sunnah, terus merasa lebih baik daripada orang yang nyala-nyalain. Iblis juga itu. Jadi kita nggak boleh merasa itu meskipun kita benar. Ini yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang berdebat meskipun dia tahu dia benar, dia tinggalkan perdebatannya, Allah taruh dia di tengah-tengah surga, wasatil jannah. Tapi dia tahu dia benar, orang ngajak debat dia nggak mau debat. Kalau tadi udah debat duluan, maka Allah taruh dia di tempat paling tinggi yaitu Firdaus. Kenapa? Karena debat itu adalah karakter iblis yang jahil kepada Allah. Dia memandang Nabi Muhammad Adam, tapi dia tidak kenal nur yang ada di wajah Nabi Adam. Nur apa itu? Nur Muhammad. Tiupan Allahu Ahad itu ada di wajah Nabi Adam. Iblis gak bisa lihat itu alim atau jahil. Yang ini gak akan bisa ditembus oleh iblis, Pak. Iblis minta izin kepada Allah. Ya Allah, tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Apa kata Allah? Enggak diizinkan ente. Tapi ente punya cara. Tidak langsung. Caranya apa? Tajri majrad dam. Kamu diizinkan mengakses lewat darah, tapi enggak boleh langsung ke jantung, karena jantung berhubungan dengan kolbu. Tapi karena darah itu nanti mengalir, berputar di dalam kolbu, inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan Pak pribadi ini merasa lebih, nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda faham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, mereka akan menjadi tentara Dajjal. Inilah yang masuk dalam imajinasi para buat seniman-seniman itu jadi zombie. Zombie itu adalah karakter dari atba'ud Dajjal. Nggak ada iman di kolbunya. Hati-hati, Pak. Ya, maka pandanglah kolbu itu, bersihkan tiap hari. Jadi kalau mau istighfar nggak hanya istighfar zahir, istighfar kolbu. Kalau kita udah masuk istighfar kolbu, siapa aja ngomong kita dengerin. Siapa yang ngajar kita dengerin. Khotibnya nggak menarik, tetap kita doain. Tapi kalau iblis bersarang di kolbu lewat darah itu, karena dia bisa menguasai darah di mata, dia akan bilang, khotib bodoh, gitu Pak. Mulai itu. Walaupun Bapak ini ahlu sunnah aswaja katanya, kolbunya sudah jadi kolbu setan. Jadi jangan heran banyak nanti dai-dai yang katanya berpakaian aswaja ahlu sunnah, tapi kolbunya sudah kolbu iblis. Apalagi yang bukan ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kolbu kita. Amin ya rabbal alamin.